Jenny kan Jenny punya sixth sense ya. Sixth sense Jenny itu lebih melihat ke makhluk gaib atau bisa merasakan juga, misalkan contohnya amit-amit ya Allah, suami udah kayaknya ada yang godain amit-amit. suami, bukan suami yang menggoda ya, tapi kayaknya ada yang mulai godain suami nih, ngerjain suami. Bisa nggak Jenny juga merasakan Aku sih hal itu? biasanya kalau kayak gitu lewat mimpi. Oh. Jadi lebih sebenarnya sixth sense-nya tuh lebih ke arah melihat makhluk gaib. Tapi kalau misalnya di keluarga ada kenapa-napa, misalnya Ini adalah korban Pak Ustadz, korban perempuan-perempuan penggoda. Kalau kata orang-orang sekarang pelakor. Udah 10 tahun kebelakangan ini dari 2010 sampai 2018. Cuman sayangnya keluarganya mengajak banyak amalan-amalan yang bikin beliau merasa kok sekarang emosian, nggak sayang sama anak, bahkan ada penyakit secara medis begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau persoalan keilmuannya itu jelas sekali bahwa memang itu ada, sudah menyatu, apalagi tadi ada puasa dan sebagainya yang memang itu tidak ada dalam syariat, dalam sunnah Rasul juga nggak ada. Jadi itu sudah menyalahi. Biasanya kalau sudah keluar dari sunnah itu, yang masuk itu biasanya jin, sudah sangat hafal sekali. Makanya itu bagi kita orang Indonesia yang begitu-begitu itu memang nanti punya ilmu, ada ilmu di dalam tubuhnya. Ada ilmu biasanya. Nah seperti yang tadi saya sempat dengarkan, untuk ini, untuk itu, ya memang kurang lebih seperti itulah ilmunya. Ini kalau kita membicarakan tentang keilmuan, tetapi kalau memang itu memang nggak ada syariat, ya begitulah. Pasti ada jin ilmu yang masuk ke tubuh beliau. Nah, kalau sempat tadi saya cerita ada kanker serviks, itu kemudian ada radang otak ya. Ya, otak sampai ke GERD juga tadi. Kalau kanker serviksnya itu sendiri sebenarnya adalah kejengkelan beliau dengan suami yang bentuknya adalah kata-kata. Oh, itu ada hubungannya Pak Ustadz ya? Tetap ada hubungannya itu. Iya, Jadi dengan karena dia selalu kata-kata. bilang kalau selama ini gak pernah cinta sama Ya saya. Allah. Dan itu sangat menyakitkan. Dan saya tadinya tuh pinginnya gak peduli, saya pinginnya pisah. Tapi saya mikir banyak hal. Ya anak-anak, ya ibunya, ya ibu saya. Dan semuanya saya gak mau anak saya itu juga kayak saya dulu. Itu jadi saya yang sangat sakit hati itu. Dia bilang selalu gak pernah. Dan yang terakhir itu si perempuannya datang ke rumah dan meminta restu pada mertua saya di depan saya. Mereka minta restu kalau mau menikah. Ya Allah. Tapi karena ibu mertua nggak memperbolehkan, akhirnya si perempuannya nggak mau. Tapi mereka tetap main belakang, nggak tahu alasannya seperti apa. Waktu itu berjanji kalau nggak akan berhubungan, nggak akan berkomunikasi. Tapi hampir 1 tahun saya selalu menemukan ya yang minjemin mobil, ya yang ngirim uang, gitu, yang membelikan HP dan sebagainya. Saya nggak tahu alasannya. Perempuannya itu mau menolong suami saya untuk berobat karena gajimu nggak cukup, gajinya suamimu itu nggak cukup. Makanya saya membantu suamimu untuk beli obat. Kamu katanya istri mau mengabdi sama suami, tapi mana buktinya? Jadi yang kata si psikolog itu ya. Iya, dan dia itu Bener pinter juga. banget. Dan bahkan sama perempuan ini, saya sih nggak melihat, cuman saya kebayang-bayang terus dia ada di rumah saya, dia itu sedang minta izin sama mertua saya gitu. Jadi saya sempat teriak-teriak bahwa dia itu ada di situ gitu. Dia di situ katanya. Saya nggak mau, bahkan spray apapun yang saat dia datang, ketika saya lihat spray itu saya ngerasa dia ada, nggak ngelihat tapi saya ngerasa dia itu ada gitu. Ada Sampai nginep di situ. rumah juga? Enggak kan? Enggak, cuman dia datang ke rumah gitu, terus sama mertua gitu, dan mengatakan bahwa saya nggak pernah dicintai itu. Jadi saya sakit hati banget. Tapi saya tidak mau memelihara sakit hati ini menjadi benci. Kasihan anak-anak. Bantu saya, Tat.
biar saya jadi baik, biar saya Ya istighfar Mbak ya. Ya pelan-pelan hari ini ya, dicoba ya. iya. Oh, ini Pak Ustadz, mungkin kalau misalkan istri-istri di luaran di rumah gitu Pak Ustadz ya, pernah merasakan hal yang sama dengan Mbak Lilis, saya yakin Anda juga bisa merasakan air mata yang jatuh dari tadi, dari matanya Mbak Lilis. Ini adalah sebuah rasa sakit hati yang udah lama dipendam Pak Ustadz bertahun-tahun. Saya nggak tahu apakah kalau misalkan hal ini terjadi dengan bintang tamu kami yang juga adalah seorang perempuan, seorang istri dan ibu yang anaknya pun masih balita. Jika ini terjadi sama Jenny Cortez, seperti apa reaksinya? Ya, Jen. Thank Silakan, you, Assalamualaikum. halo semua. Silakan duduk Jenny. Ya Pak Ustadz. Ya, Ini teman lama saya Pak Ustadz yang sudah meninggalkan kesensualannya dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, sensasi demi anak tercinta. Jenny kan Jenny punya sixth sense ya. Sixth sense Jenny itu lebih melihat ke makhluk gaib atau bisa merasakan juga, misalkan contohnya amit-amit ya Allah, suami udah kayaknya ada yang godain suami, bukan suami yang menggoda ya, tapi kayaknya ada yang mulai godain suami nih, ngerjain suami. Bisa nggak Jenny juga merasakan? Aku sih hal itu? biasanya kalau kayak gitu lewat mimpi. Oh. Jadi lebih sebenarnya six sense-nya tuh lebih ke arah melihat makhluk gaib. Tapi kalau misalnya di keluarga ada kenapa-napa, misalnya suami lagi dideketin orang atau ada yang mau meninggal atau ada musibah apa, biasanya lewat mimpi sih. Lewat mimpi ya. Oke. Pak Ustadz, saya mau nanya, yang terjadi sama Mbak Lilis ini, apakah memang tabiat suaminya yang tukang selingkuh, belum bisa setia, atau suaminya juga memakai ilmu-ilmu sih Pak Ustadz? Karena kayaknya bolak-balik perempuan, bahkan sampai mau minjemin ini, ngasih itu, apa yang Pak Ustadz lihat ini? iya, kalau saya mempelajari tentang psikologi seseorang itu ya sebenarnya kalau wanitanya sendiri dianggap pelakor, nah kita harus melihat bahwa laki-lakinya itu bagaimana begitu. Jadi tidak pada suatu keadaan persoalan rumah tangga itu wanita pelakornya yang disalahkan. Karena belum tentu wanita itu yang memulai. Jadi kita harus melihat dari dasar itunya dulu. Sehingga kita tidak salah di hadapan Allah. Sebenarnya di hadapan Allah aja. Nah, bagi tipe Mbak Lilis ini tadi, memang tipe wanita yang insya Allah setia ya. Jadi kalau tipe wanita setia ini juga tidak tahu persis apakah dulu Mbak Lilis itu pernah bersumpah ingin terus bersama suaminya barangkali dalam doanya, atau juga ingin menjadi seorang istri yang sabar barangkali, itu bisa berhubungan dengan keadaan sehari-hari. Contoh, ingin menjadi istri yang sabar, itu aja dulu ya. Istri yang sabar, sabar itu nilai dari suatu ujian. Nah, namanya nilai, hasilnya itu sabar. Sabar itu orang yang sabar itu pasti disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk menjadikan nilai disukai oleh Allah Ta'ala berarti dia harus menghadapi ujian. Nah, yang dikatakan kalau dia Mbak Lilis ini maunya doa, ya Allah jadikan aku istri yang sabar, berarti dia harus menghadapi suami yang secara logika ya memang jengkelin pasti gitu. Nah, doa itu sebenarnya mengarahkan keinginan seseorang bagi seseorang dengan iman yang cukup lumayan bagus mamanya. Nah, itu pasti akan di situ. Contoh mamanya, saya akan ngasih gambaran. Seseorang yang dulunya itu korup mamanya. Kemudian dia suatu ketika dia sadarkan, entah lewat pengajian, entah lewat teman, entah lewat apapun, dia sadar bahwa yang dia kerjakan itu nggak baik. Pada suatu ketika dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib. Kan gitu nih. Apalagi tambahin satu lagi yang berat nih, dan berkah. Pada waktu dia itu memohon dia mohon pada Allah Ta'ala menginginkan rezeki yang halal dan thayyib, itu berarti semua rezeki yang dia cari di korupsi bisa dihabisin loh sama Allah Ta'ala. Bisa dihabiskan, entah rumahnya kebakar, entah ini anaknya sakit, istrinya sakit, masuk rumah sakit, pokoknya segitu. Karena memang di dalam Islam seperti itu, kalau sudah memasukkan ke
apa namanya, dengan doa seperti itu dia harus siap menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Nah, bisa aja Ibu Lilis ini memang bisa aja doanya seperti itu, menjadi istri yang sabar. Pengennya doanya seperti itu. Iya, tapi Nah, saya sekarang kena sakitnya itu. Sakit Jadi hatinya. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa-dosa Ibu Lilis ya Allah. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, telut dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.